I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slam Dataken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau ada beberapa kekeliruan tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu volume 22-nya udah rilis. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah gak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat sebelum kejadian itu, kita diperlihatkan flashback di mana Mai saat itu bertemu dengan Yuki, yang saat ini mereka sudah berada di tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Bahkan di tempat itu tidak memiliki apapun. Bahkan di momen ini, magic sense dari Yuki nggak bisa digunakan. Dan dirinya tidak bisa menemukan apapun yang ada di dunia itu. Beberapa saat bertemu dengan Mai, Yuki juga sempat menanyakan beberapa hal kepada Mai. Yang membuat dirinya pun saat itu memahami bahwa di momen ini Raja Iblis Milim telah mengamuk dan Veldue telah memanipulasinya. Bahkan Rimuru saat ini juga telah menghilang ke dimensi lain. Yuki merasa bahwa ini adalah situasi yang sangat buruk. Apalagi gak lama lagi Infrared pasti bakalan masuk ke dunia itu. Namun meskipun mereka udah berusaha melakukan sesuatu, mereka tetap gak bisa melakukan apapun untuk bisa lepas dari dunia ini. Itu karena Yuki telah mencoba berbagai hal agar bisa lepas dari dimensi akhir ini. Satu-satunya yang bisa dirinya lakukan adalah memasang barrier pertahanan untuk melindungi tubuhnya. Bahkan Yuki menyadari konsep waktu juga nggak bakal berpengaruh di dimensi ini. Oh iya, di momen ini Yuki juga melihat sebuah bola cahaya di tempat itu. Awalnya mereka menganggap bahwa bola cahaya itu pasti berkaitan sama dunia mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, Yuki merasa ada keanehan di tempat ini dan membantah argumen itu, yang membuat Mai pun saat itu setuju dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yuki itu benar. Karena jika seandainya itu memang tempat asal mereka, kekuatan dari Mai pasti bisa melakukan teleportasi langsung ke tempat itu. Karena skill Ultimate Terra pada dasarnya membutuhkan koordinat untuk berpindah. Oh iya, di momen ini Yuki juga benar-benar kaget banget. Karena saat ini kekuatan Mai ternyata telah berevolusi. Dan ketika Yuki bertanya kepada Mai tentang penjelasan itu, Mai malah mengatakan bahwa Sunala yang telah membantu untuk mengevolusikan kekuatannya. Yang bikin sosok Yuki pun semakin terkejut lagi. Dia mengetahui bahwa Rimuru itu adalah sosok yang aneh. Tapi dia nggak nyangka bahwa semua bawahan Rimuru juga sama anehnya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak logis. Mai juga sempat menjelaskan beberapa hal tentang sosok Vega kepada Yuki. Dan setelah obrolan yang sangat panjang itu, Yuki mulai menyadari ada kemungkinan mereka bisa kembali ke dunia kardinal. Karena bagi Yuki kekuatan dari Mai itu udah cukup untuk mengembalikan mereka. Hanya saja energi dari Mai saat ini masih belum cukup. Dan karena alasan itu, Yuki berencana untuk mengambil kekuatan Mai sebentar dan mencoba menggunakan kekuatan itu. Tapi sayangnya, sepertinya itu masih belum cukup untuk memindahkan mereka kembali. Tapi jika Yuki mengumpulkan energi dari Lapis dan Mai, kemungkinan mereka bisa melompati ruang waktu. Tiba-tiba muncullah sebuah suara di tempat itu. Dan anehnya, suara itu ternyata berasal dari Mariabel. Mariabel yang ada di tempat itu pun menjelaskan kepada Yuki bagaimana dirinya bisa muncul di tempat ini. Jadi ketika Masayuki mengeluarkan kekuatan sejati dari kemampuan tertinggi skill Ultimate King Heroes, sebenarnya Mariabel juga ikut dipanggil bersama dengan Granbell. Namun karena jiwa Yuki saat itu muncul sebagai penunjuk jalan, Mariabel malah berakhir di tempat yang sama dengan Yuki. Karena pada dasarnya, kekuatan dari skill Ultimate Yuki merupakan kekuatan asli dari Mariabel yang saat itu telah berevolusi. Yuki juga sempat bertanya kepada Mariabel apa kegunaannya di sini, yang membuat Mariabel saat itu mengatakan kepada Yuki bahwa dia bisa mengendalikan daya.
dan membantu mereka menyalurkan energi yang diperlukan agar bisa pergi dari tempat ini. Yuki yang mendengar ucapan seperti itu pun langsung mengikuti apa yang dikatakan oleh Mariabel dan menggunakan keinginan Laves untuk mengubahnya menjadi energi spiritual. Dan dengan bantuan dari Mariabel, pada akhirnya Yuki berhasil kembali ke dunia kardinal dan saat ini sedang berdiri tepat di hadapan Jahil. Jahil yang melihat Yuki tentu saja merasa sangat tidak senang. Dia juga mulai menyadari sepertinya Yuki berhasil mencuri beberapa kekuatannya. Karena sejujurnya beberapa energi dari Jahil yang sebelumnya telah dilepaskan juga diserap oleh Yuki dengan menggunakan kekuatan Still Life-nya. Bahkan dengan bantuan Maria saat ini yang telah berubah menjadi Divinity Core, dia juga bisa mengendalikan energi yang sangat luar biasa itu. Di momen ini kita juga diperlihatkan Felgrin yang menyadari keberadaan dari Yuki. Meskipun sebenarnya nggak ada perbedaan kekuatan yang terlalu signifikan, tapi Felgrin saat itu merasa bahwa Yuki adalah sosok yang berbeda daripada sebelumnya. Karena alasan itu, meskipun ada perbedaan eksistensi sampai 10 kali lipat, pertempuran itu masih seimbang jika dilakukan oleh Yuki. Ini nggak jauh berbeda sama yang dilakukan oleh Testarossa. Hinata yang melihat semua kejadian itu pun juga menyadari hal yang sama. Dan ketika pertarungan itu berlangsung, bahkan Jahil sampai beberapa kali dipermalukan oleh Yuki karena pada dasarnya tubuh yang digunakan oleh sosok Jahil itu tidak lain adalah tubuh milik Footman. Dan tentu saja Yuki bisa menyadari semua kekurangan dari tubuh itu. Di momen ini, Jahil juga sempat memberikan serangan dengan menggunakan skill ultimate-nya kepada sosok Yuki. Dan Jahil pun saat ini langsung berubah menjadi serius. Itu karena perbedaan eksistensi poin yang sangat jauh ini sebenarnya nggak berarti tepat di hadapan Yuki. Dan karena alasan itu, Jahil pun nggak mau sepele sama kemampuan dari Yuki dan memperkuat kemampuan dari skill ultimate-nya. Meskipun begitu, semua itu tetap tidak berguna. Yuki masih bisa menyerap semuanya. Ketika Jahil melesat untuk melancarkan serangan ke arah Yuki, tubuhnya saat itu langsung terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Dan Yuki pun saat itu langsung menendang wajahnya. Semua ini terjadi karena kemampuan dari Yuki. Yuki telah memancing Jahil dan mempermalukan Jahil dengan kemampuannya sendiri. Beberapa saat setelah kejadian itu, Yuki pun sudah berada tepat di hadapan Jahil dan melancarkan beberapa serangan bertubi-tubi yang membuat Jahil pun saat itu nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan di sisi lain, dari sudut pandang Mai, bawahan Raja Iblis Rimuru itu terlalu berbahaya. Dia merasa bersalah karena pernah menantang Rabirin. Tapi di momen ini Mai juga mengatakan, jika seandainya dirinya harus memusuhi Raja Iblis Rimuru sekalipun, jika nanti Raja Iblis Rimuru kembali, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu dengan Rimuru dan mencoba meyakinkannya. Ketika Yuki saat ini sedang bertarung dengan Jahil, Ruminas pun saat itu langsung kembali ke langit-langit dan mengawasi semua medan pertempuran. Ruminas juga terus berusaha untuk membangkitkan prajurit-prajurit yang saat itu udah meninggoy. Di tengah pertarungan itu, Yuki juga mengatakan kepada Jahil bahwa dirinya telah bosan dengan semua ini. Jahil yang melihat itu pun mulai panik dan bilang sama Yuki, "Tunggu, jangan lakukan itu. Aku adalah kaisar sihir yang agung yang akan menjadi dewa generasi selanjutnya untuk menyatukan seluruh dunia." Dia juga mulai mendapat flashback tentang semua hal yang pernah dilakukannya. Jahil juga mengatakan kepada Yuki bagaimana jika dia menawarkan kepada Yuki untuk menjadi bawahan pertamanya. Apakah Yuki setuju? Yuki yang mendengar ucapan seperti itu pun tersenyum dan mengatakan bahwa tidak bisa. Lagi pula, Jahil sudah memperlakukan semua teman-temannya dengan sangat buruk. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Jahil pun mencapai akhir hidupnya setelah Yuki menggunakan kemampuannya. Kazarim yang melihat semua kejadian itu pun merasa sangat senang dan Eva saat itu juga mengucapkan selamat kepada Kazarim. Dan semua kejadian itu, mereka semua pun berlutut di hadapan Yuki dan mengucapkan sumpah setia. Ruminas yang melihat Yuki sebenarnya ingin mendapat banyak penjelasan, tapi karena saat itu Yuki tersenyum ke arah Ruminas. Ruminas merasa Yuki mengatakan bahwa saat ini dia sudah lelah, jadi Ruminas bisa mengeluh lain kali aja. Yuki juga sempat mengatakan kepada sosok Ruminas melalui komunikasi pikiran bahwa mereka akan segera pergi saat ini. Tapi untuk sementara waktu dia bakalan tetap di sini karena saat itu dirinya mulai melihat perang Habataki, di mana saat itu sosok Habataki yang mulai mengamuk.
Ruminas pun saat itu memerintahkan Mai untuk langsung ikut dalam pertempuran. Dan betapa terkejutnya Mai melihat kemampuan dari Habataki yang bisa berpindah-pindah secara instan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar mustahil yang harusnya nggak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, Chloe dan Veldora saat ini masih bisa mencegah Milim yang saat itu telah mengamuk. Juga Zalario sedang berhadapan dengan Veldue dan mencoba mengendalikan kekuatan dari Veldue, meskipun itu adalah hal yang sangat mustahil. Gak cuma itu aja, Veldora juga sempat melepaskan beberapa jurus-jurus wibunya kepada Milim, yang membuat Chloe pun saat itu langsung memarahi Veldora karena sepertinya Chloe telah melihat masa depan lagi dan menyadari akan ada masalah yang sangat luar biasa dan mengatakan kepada Veldora untuk tidak melakukan serangan yang satu itu beberapa saat setelah kejadian itu. Kita diperlihatkan kekuatan Veldora itu malah membuat Milim menjadi semakin kuat yang bikin Veldora pun saat itu mengatakan, "Aku nggak menyangka dengan memamerkan kekuatanku sembarangan hanya akan meningkatkan kekuatanmu. Keponakanku, kau telah tumbuh dengan sangat cepat," ucap Veldora kepada Milim. Beberapa saat setelah kejadian itu, Veldora pun langsung mengikuti semua instruksi dari Chloe. Dan dengan bantuan dari Chloe, Veldora berhasil mengatasi semua serangan dari Milim yang saat itu mengarah ke arah dirinya. Namun sayangnya ada satu peluru yang saat itu telah ditembakkan oleh Milim dan itu mengenai Veldora. Veldora yang terkena serangan seperti itu pun merasa sangat kesakitan, bahkan Veldora saat itu sampai menangis. Veldora nggak bisa menghindari serangan yang itu, karena jika seandainya Chloe meminta Veldora untuk menghindarinya, maka serangan itu pasti bakalan mengenai pohon suci, dan karena itu Veldora harus bisa mengatasi serangan dari Milim. Duet maut antara Veldora dan Chloe saat itu terus terjadi, di mana Chloe saat itu meminta Veldora untuk percaya sama keputusannya, yang membuat Veldora pun pada akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Chloe. Dan dari kejadian ini, kita diperlihatkan Milim yang pergerakannya semakin lama semakin melambat, dan Veldora mengatakan bahwa semua itu berkat dirinya. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Veldue yang saat ini benar-benar merasa sangat kesal. Karena Chloe dan Veldora saat itu terus-terusan mengganggu Milim yang harusnya menghancurkan pohon suci. Bahkan gak akan ada tanda-tanda pohon suci karena pertempuran itu terlihat benar-benar sebanding. Meskipun saat ini Milim dalam kondisi yang sedang mengamuk, yang bikin Veldue pun saat itu tidak bisa mempercayai apa yang sedang dirinya lihat saat ini. Padahal di masa lalu, ketika Milim mengamuk, Guy dan Ramirez sampai mengerahkan segenap kemampuan mereka yang membuat Ramirez sampai kehilangan kekuatannya. Namun saat ini Ramirez kan nggak ada di tempat ini. Bahkan sekalipun ada Ramirez, kekuatan Ramirez saat ini benar-benar telah terbatas, yang artinya nggak akan ada yang bisa mengatasi Milim. Tapi kenapa saat ini kekuatan Milim tidak bertambah juga? Dan ketika Veldue menyadari bukan kekuatan Milim yang tidak bertambah, Milim selalu mengeluarkan yang terbaik yang dia miliki. Tapi kemampuan dari Veldora dan juga Chloe lah yang telah meningkat, yang membuat Veldue pun merasa semakin kesal. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!